Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kota Rahayu 01, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Kota Rahayu 01. Yang pertama dan yang pertama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh rekan kita, yakni Bu Nyireni SPDGR, yang sedang menjalankan atau mengikuti calon guru penggerak. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa istiqomah menjalankan apa yang telah disyariatkan, sehingga besar harapan kita kelak syafaatnya di akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ya, untuk mempersingkat waktu acara kita pada hari ini, ya, sebelum sesi diseminasi atau penyampaian diseminasi aksi nyata oleh Bu Nyireni, kita awali acara ini dengan pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, dan nanti dilanjutkan oleh penyampaian atau pemaparan dari Bu Nyireni SPDGR. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya, ini sambutan-sambutan dari kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah kita sedang beracara, diwakili oleh Bapak Abdul Malik sebagai wakil kepala sekolah. Kepada Bapak Abdul Malik, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kota Rahayu 01, yang saya hormati Ibu Nyireni SPDGR selaku CGP angkatan 10 tahun 2024. Puja-puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari ini kita bisa berkumpul di Sekolah SD Kota Rahayu 01 dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Salawat beserta salam semoga kami curahkan dari junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan Ibu CGP, mungkin tidak banyak kata dari saya, karena kita di sini memang sangat mensupport kegiatan dari CGP tersebut, dan kita juga berharap mungkin selain Nyireni nanti akan ada CGP lain yang akan meneruskan, karena kita selaku pendidik memang harus mengikuti perkembangan dan apa yang diinstruksikan dari kementerian. Jadi khusus ini itu memang program dari pemerintah yang memang untuk pengembangan kompetensi kita selaku pendidik. Karena jangan hanya siswanya aja kita jajalin pelajaran materi yang baik, kita pun sebagai guru harus mengupgrade ilmu pengetahuan. Jangan sampai nanti ada anak yang nanya kita sampai nggak tahu, dan kita melihat
kondisi di zaman sekarang yang memang sudah jauh perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita benar-benar harus mengupgrade baik dari pengetahuannya, baik dari pembelajarannya, sikap dan sebagainya. Mungkin dengan ini, dengan acara diseminasi ini, kita guru-guru di sini yang belum melaksanakan PGP bisa termotivasi agar bisa ikut PGP selanjutnya. Mungkin segitu saja, sambut dari saja. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Malik yang telah menyampaikan sambutannya dan meningkat ke acara selanjutnya, yakni penyampaian atau pemaparan diseminasi data modul 1.4 yang akan disampaikan oleh rekan kita, yakni Bu Nireni SPDG. Kepada Bu Nireni SPDG, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Pak SPG selaku pembawa acara, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak SPG, dan juga seluruh rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat semua. Mohon izin, terima kasih. Di sini saya sedang proses belajar, tentunya butuh support dan lain halnya dari rekan-rekan semua, dan benar sekali terima kasih atas support teman-teman bahwa semoga kita semua nanti bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, karena jujur yang saya rasakan dari modul 1 ini banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Namun memang butuh perjuangan yang keras, butuh usaha yang luar biasa, dikarenakan dengan berbarengannya kegiatan-kegiatan kita seperti itu sebagai pemimpin pembelajaran yang tak lepas selalu bersama anak-anak untuk mendidik dan membimbing. Baik, selanjutnya di sini ya. Saya di sini dalam pendidikan guru angkatan ke-10. Di sini ada fasilitator saya dari dari Balai Besar Guru Penggerak, yaitu Bapak Roni Rodiana SPD dan juga Ibu Ramawati SPD selaku pengajar praktik. Di sini tujuan dari diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan, bahwa CGP ini akan mampu membagikan yang pertama itu pemahaman tentang konsep kunci dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar sampai dengan segitiga restitusi. Yang kedua, pengalaman dan pembelajaran yang dapat setelah diterapkan konsep-konsep tersebut. Jadi setelah melakukan kegiatan-kegiatan di atas, disiplin positifnya itu apa saja di sekolah kita, itu bisa kita terapkan di kelas. Nah, di sini sebelum kita mulai, boleh ya saya minta partisipasinya untuk tebak gambar dulu. Boleh dong lihat-lihat sebentar, kira-kira ini jadi apa ya? Tebak gambarnya. Wah, oke, iya Bu Koko, boleh dong kasih tepuk tangan dulu. Iya, oke ya. Nah sekarang ada gambar kedua. Nah kira-kira apa nih? Ya, ayo siapa yang masuk? H, L-nya, iya L diganti dengan, lari diganti dengan H. Harimau, ya oke, beri tepuk tangan. Wah ternyata kubu sebelah kiri yang sering ya. Sering tebak-tebakan. Nah, ini ada sekedar untuk merefresh saja ya. Paling tidak di sini kita bisa memberikan suatu kegiatan untuk menstimulus. Ini bisa kita lakukan, budaya positif ini juga salah satu bisa kita lakukan di kelas. Jadi kalau saat kita mau memulai anak-anak, maka kita bisa memberikan sesuatu yang bikin mereka menarik untuk melihat apa yang akan kita sampaikan. Di sini ada satu gambar lagi. Kira-kira ada gambar binatang apa saja yang ada di gambar ini? Selain gajah dan kambing juga. Ya, keledai yang mana nih keledai?
Anjing, oh iya. Terus? Kucing, oh, ada tikus. Lalu? Ular yang mana Pak Bayu? Oh, buntut apa cinta ular ya? Nanti. Iya betul. Ada lagi? Ikan. Ikan, mana Pak tadi ikan? Oh, di hidung apa mata? Oh, kura-kura. Iya, terus? Paus yang mana? Oh iya, belalai, betul Pak Malik. Kura-kura di telinga. Ada lagi nggak yang paling kecil? Apa tuh? Iya. Oke, kira-kira ada yang lagi terlihat mungkin? Masih ada kayaknya satu lagi. Tuh yang belum kelihatan. Di titik garis nyamuk apa semut gitu ya? Oh iya boleh. Nah, baiklah. Mari kita buka jawabannya ya. Wah ternyata nih banyak ya. Ada krokodil. Iya, oh ya dia pakai bahasa Inggris sedikit ya. Ada krokodil, ya itu ada buaya ternyata di bawahnya ya, jadi bisa terlihat sekali. Oh, iya. Nah, baiklah rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang hebat. Ini adalah bentuk bahwa saat kita melihat sesuatu ternyata banyak tersirat di antara di dalamnya. Jadi sama dengan rekan-rekan semua di sini memiliki potensi yang luar biasa, dan ini mungkin kita tidak bisa hanya melihat dari luar. Ternyata banyak yang tersembunyi potensi-potensi dari Bapak Ibu guru, dan semoga nanti saat setelah memiliki kesempatan untuk mengikuti CGP ataupun pendidikan guru penggerak, insya Allah potensinya akan terlihat seperti di jawaban-jawaban ini. Oke, begitu ya Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk sedikit tentang stimulusnya. Baik, kita masuk saja langsung kepada konsep kunci budaya positif. Di sini ada paradigma perubahan belajar dan juga ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia itu apa saja, lalu posisi kontrol kita sebagai pendidik kepada murid-murid kita itu seperti apa, lalu keyakinan kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu guru hebat, karena kita sudah pakai kurikulum, kita punya yang namanya kesepakatan kelas. Nah ini yang bisa menjadi sebuah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga. Nah baik, mungkin akan saya paparkan sedikit demi sedikit agar mungkin semuanya bisa memiliki pengetahuan tambahan mungkin dari apa yang sudah saya cerna, walaupun mungkin masih belum sempurna karena saya juga masih tahap belajar. Di sini saya hanya sharing dan berbagi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini terjadi dari paradigma berfokus pada guru menyediakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, atau mungkin pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat kepada murid, gitu ya. Nah di sini sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek. Kalau dulu tuh kita sebagai objek dianggap ya anak-anak murid, dan kita berlaku bahwa kita itu yang serba tahu, guru yang serba bisa, anak-anak dianggap belum tahu apa-apa. Nah, untuk paradigma sekarang, kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yaitu salah satunya ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah dimensi-dimensi karakter yang ingin kita bentuk pada anak-anak kita. Itu adalah tentang perubahan paradigma baru dalam pembelajaran di kurikulum merdeka. Berikutnya disiplin positif. Apa sih disiplin positif ini? Yaitu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada hukuman, tanpa ada hadiah. Seperti maaf ya, kalau di rapot-rapot kurikulum lama ya, itu kan pasti ada peringkat
peringkat 1, 2. Nah itu diberikan berarti sebagai hadiah. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka bukan, tetapi sebagai prestasi. Misalkan semua itu anak berprestasi, diberikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin diharapkan tidak ada kekurangan pada anak. Nah, di sini oke, masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pakar bernama Diane Gosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, sekarang coba kita mulai di sini berdiskusi ya. Kira-kira untuk poin pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau ketidakhukuman. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, murid-murid kita itu kalau menepati suatu peraturan itu biasanya mengambil motivasi yang mana? Coba mungkin. Apa poin ke-1, kedua atau ketiga? Anak-anak ini kalau menaati peraturan misalkan mereka ke-1, oke, kata Pak Malik ke-1. Yang lain? Rata-rata ke-1. Boleh tahu nggak Pak Malik kenapa kira-kira anak-anak itu ngambilnya yang ke-1? Anak-anak rata-rata ngambil ke-1 mungkin karena memang pembiasaan dari awal, dari sejak kecil bahkan sejak di rumah mereka itu akan menaati peraturan itu kalau kenapa sih gua kalau misalnya nggak ngakuin ini saya nanti dihukum nih, nah hukuman gitu. Tapi ada juga memang anak-anak yang karena imbalan bisa gitu. Tapi lebih banyak memang karena takut menghindari hukuman daripada ribet, udah kita ikutin aja. Bahasanya gitu mungkin ya. Siap, boleh kasih tepuk tangan dong untuk jawaban rekan kita. Hebat ya, luar biasa. Oke, itu jawaban yang pertama. Ada nggak yang lain? Mungkin memberikan masukan? Rata-rata anak-anak itu mengikuti peraturan di sekolah ataupun tata tertib yang ada, atau apa saja yang dilakukan itu motivasinya itu yang mana? Kalau pada umumnya Pak Malik menyatakan bahwa 1 ya. Memang benar sekali ya, banyak banget anak-anak itu lebih takut kepada hukuman. Contoh misalkan, ada nggak di sini didapati misalkan anak-anak tidak membawa sesuatu ya, ketinggalan misalkan buku pelajaran atau ketinggalan apa, kira-kira mereka seperti apa? Nggak nyaman ya, takut dihukum ya. Oke, betul sekali, itu salah satu yang paling utama. Nah, di sini bagaimana kita bisa menciptakan poin yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, merdeka di dalam dirinya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi bahwa kalau saya disiplin maka saya akan dipercaya gitu ya, bahwa kalau saya melakukan sesuatu atas keinginan sendiri hasilnya akan maksimal. Nah, disitulah kita harus bisa mencoba membuat motivasi kepada anak didik menjadi poin yang ketiga. Nah, di sini mempengaruhi banget kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5 ini pada umumnya ya. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Salah satunya kita kebutuhan tentang makan, minum, itu ya, tentang kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, misalkan anak murid, ada nggak ya Bapak Ibu guru pernah merasakan ya, terutama biasanya kelas-kelas kecil nih. Misalkan ibu guru fokus aja sama 1 orang, terus yang satunya itu kira-kira dia kadang-kadang ngerjainnya nggak rapi, asal-asalan, coret-coret. Pernah nggak Bapak Ibu guru? Pernah? Coba mungkin Bu Ayu kasih pengalaman. Iya, berarti dia butuh apa? Butuh kasih sayang tuh modelnya gimana kalau di kelas 1? Iya, mencari perhatian dulu tuh seperti apa? Boleh. Ya, biasanya dengan sering banyak bertanya mungkin ya, jadi sebentar-bentar nanya ke depan, sebentar-bentar nanya ke depan, itu juga termasuk dia cari perhatian ya pada gurunya, mungkin seperti itu. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk tanggapan Bu Ayu. Ya, benar banget kalau anak-anak SD biasanya gitu Bu Ayu ya, sering-sering nanya, cari perhatian karena membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Saya ada nih, Ibu, saya tanya, gitu kan ya. Ibu, saya ada, saya mau bertanya ini itu. Dia merasa ingin diterima. Kita harus memberikan keleluasaan atau ruang bagi anak-anak kita bahwa semuanya itu ada. Jadi kita tidak hanya memperhatikan yang anak lebih-lebih saja. Biasanya kita kan sama anak yang pintar-pintar banget, yang maaf ya mungkin sering
komunikasi dengan kita aktif, itu aja yang kita tanya. Ternyata di balik itu banyak anak-anak kita yang ingin mereka itu merasa diterima bahwa saya itu ada. Yaitu tadi pola-polanya dengan banyak nanya lah, banyak tingkah dan lain sebagainya. Baik itu ya. Nah terus di sini ada butuh pengakuan atas kemampuan. Nah ini kadang-kadang kita lebih fokus kepada kognitif ya, belajar anak. Oh, anak kalau menjawab dengan pintar sudah mampu. Padahal ternyata setelah kita melihat bukan hanya di kognitifnya, anak itu ternyata begitu kita ada pentas seni, kita buat dan lain sebagainya macam atau lomba-lomba lainnya atau menggambar, ternyata muncul kemampuannya. Nah, itu berarti kita harus peka, bisa memenuhi kebutuhan pengakuan dan kemampuan anak tidak hanya di kognitif, tetapi banyak kemampuan yang lain. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan untuk mereka memberikan pendapat, mereka untuk berkomunikasi, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Baik, nah berikutnya yaitu ada posisi kontrol. Nah ini hal yang paling penting dalam kependidikan. Ini menurut saya selama saya mempelajari di modul 1.4 tentang posisi kontrol restitusi. Di sini berdasarkan dari Dr. William Glanzer dan dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Ya, yang pertama bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. 3, bisa sebagai teman. 4, pemantau dan manajer. Oke, Bapak Ibu guru, di sini saya mau tanya, kira-kira apakah 5 posisi kontrol ini mana yang perlu ditinggalkan dan mana yang bisa kita kembangkan atau kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada anak didik kita? Oke, mungkin ada yang mau memberi jawaban? Mana yang perlu ditinggalkan dan mana yang perlu dikembangkan? Oke, Pak Entar, silakan. Ya, kalau menurut saya sih dari 5 kontrol ini mungkin yang perlu ditinggalkan itu pembuat rasa bersalah, karena memang segala sesuatu yang kita lakukan kadang-kadang kan yang namanya belum tahu itu nggak tahu salah atau benar. Nah, ketika kita membuat rasa bersalah, khawatirnya anak nanti akan menjadi tidak mau melakukan hal yang semacam coba-coba, takut salah. Jadi menurut saya yang perlu ditinggalkan barangkali itu pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk menghukum, kalau menurut saya sih perlu juga ada semacam hukuman ketika anak berbuat salah, ya kita kasih hukuman, cuman sewajarnya saja agar untuk mengingat atau kesan buat mereka agar jangan sampai ketika setelah melakukan kesalahan jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, untuk yang lain-lainnya seperti bisa dijadikan teman, ya itu mungkin bisa kita kembangkan seperti ketika kita mengajar sehari-hari, ya kita kan bisa memantau anak-anak kita mana yang bercanda, mana yang serius belajar. Nah, salah satu pendekatannya mungkin kita bisa menjadi teman, ya kita hampiri satu persatu mana yang butuh perhatian, ya kita tanya-tanya apa kekurangannya atau yang tidak dipahami. Ya, jadi menurut saya satu saja sih yang perlu dihilangkan, yaitu pembuat rasa bersalah. Untuk yang lain-lainnya, untuk penghukum mungkin bisa dipertahankan, dan yang menjadi teman dan pemantau itu bisa dikembangkan. Ya, mungkin itu saja. Ya, boleh dong beri tepuk tangan luar biasa ya pendapat dari teman kita ya, bahwa ya kalau kita menjadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah mungkin akan bikin anak trauma, begitu ya Pak Intar ya? Iya, anaknya tidak akan melakukan lagi karena dia akan bawa seumur hidup. Ya, maka dia merasa bahwa oh kalau saya itu kayaknya kok salah banget sama bapak itu gitu ya. Itu akan menjadi sebuah trauma yang luar biasa. Oke, itu yang harus dihilangkan. Mungkin ada pendapat yang lain? Ada dari Pak Bayu? Lanjutkan. Ada atau Pak Malik? Cukup. Oke, siap, baik ya. Alhamdulillah, ini dari posisi kontrol ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya ada sedikit jamboard ya. Di sini saya sudah buat. Kita mau bertanya tentang disiplin. Nah, di sini ya. Oke, sedikit saya sudah buatkan jamboardnya. Mungkin saya kasih linknya di grup. Sedikit ya. Mudah-mudahan ini saya baru belajar menggunakan mudah-mudahan jamboardnya ini bisa sempurna. Mulai dari baik. Jam.
sebentar saja, setelah ini mungkin kita break. Nah, ya, di sini Bapak Ibu guru bisa silakan membuka linknya lalu menulis di sticky note ya. Di sini ada sticky note, diklik, nanti silakan ditulis. Yang bagian atasnya ini nanti ada ditulis nama saja, misalkan ya. Di sini ada nama Reni titik 2, atau Rana siapa? Ya, di sini dituliskan. Kalau mau ada ikon-ikon emot, ya. Kalau yang belum, ini boleh di sini ada nih. Kalau ada ikon-ikon emoji, nah tuh klik di sini kita bisa naruh ikon-ikon emoji ya, gitu ya. Silakan di sini boleh langsung menjawab, nanti akan muncul ya seperti ini. Oke, boleh silakan dibuka. Oh iya, karena mungkin nggak bisa. Oke, sebentar. Oke, coba. Itu Pak Bayu. Oh ya, coba yang bawah mungkin tadi karena pengaturannya ya. Saya pengaturannya belum pakai editor. Oke, coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah bisa masuk? Ya, poin kedua ya, link kedua Pak Malik, saya kirim ya. Oh, sudah ada tuh gambarnya di atas, sudah masuk. Nanti di sini saya buat 3 pertanyaan. Ini baru di lembar ke-1 dulu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, karena tadi kita masuk kepada posisi 5 kontrol. Kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu seperti apa? Kira-kira apakah mendisiplinkan itu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, bisa Bu Ayu, link yang kedua. Nah, itu nama siapa tuh? Bisa, namun hanya bersifat sementara. Oke, terima kasih. Namanya bisa. Iya, nggak apa-apa ya. Boleh coba-coba pakai emot di sini, nanti bisa kita edit kok. Ya di titik 2 kita bisa edit. Kalau kita ada kesalahan, kita bisa edit. Nah di sini bisa kita lakukan untuk di kelas, anak-anak pasti senang. Mereka menulis dengan warna-warni, gitu ya. Kita bisa ubah backgroundnya. Kira-kira bisa katanya, namun hanya bersifat sementara. Nah, ini ada bagi sebagian anak hukuman kadang diperlukan. Oke. Lanjut. Itu bisa edit kalau mau dikasih warna. Iya, betul. Bisa dikasih warna. Bisa namun hanya bersifat sementara. Oke. Ya, bisa jadi ya setelah hukumannya hilang, anaknya akan tidak disiplin lagi. Ya. Bisa, namun dengan hukuman yang mendidik. Wah, menarik banget nih. Ini bisa jadi sebuah bahan pertanyaan ya. Hal yang mendidik itu kayak gimana? Ya. Oke, siap. Ada lagi, Bu Ratna? Oh, dia nggak bisa. Coba di yang link kedua. Oh, siap. Bapak Yuk sudah di link yang kedua. Tadi soalnya linknya yang pertama pengaturannya belum editor. Iya. Wah, Pak Antar, menurut saya bisa untuk membiasakan perbuatan disiplin. Oke. Ya, itu bisa dihapus. Iya ya, oke. Kalau di handphone harus diinstal ternyata, kalau di laptop itu segera. Baik, nah
sambil menunggu yang belum nggak apa-apa, coba yang warna merah bisa namun dengan hukuman yang didik. Ini kira-kira siapa yang merasa? Silakan boleh. Bisa namun dengan hukuman yang mendidik. Oke, nah seperti apa sih hukuman yang mendidik? Iya, jadi biar kita tahu apa sih hukuman yang mendidik itu kayak gimana ya. Ini kan budaya positif, bisa kita berbagi. Ini kita melihat di sekolah kita sendiri ya. Contohnya dari di depan kelas kita mempunyai rak sepatu, tapi anak-anak itu sering sekali menaruh sepatunya itu tidak pada tempatnya. Jadi nanti hukumannya bisa untuk anak-anak membereskan sepatu. Jadi kan lebih mendidik. Jadi kelihatan rapinya, oh begini loh. Jadi kan masuk ke pendidikan juga kan, disiplinnya, rapinya, seperti itu mungkin. Oke, wah keren ya jawabannya. Boleh dong kasih aplaus dulu buat Bu Ayu. Emang gitu, kalau guru kelas 1 tuh luar biasa ya, mendisiplinkan anak itu. Tetapi sebenarnya mungkin bahasanya bisa kita ganti, mungkin apa ya namanya, konsekuensinya ya Bu Ayu ya. Jadi setelah anak-anak merapikan jadi rapi kan raknya ya. Oke, keren banget. Baik, nggak apa-apa. Berikutnya coba ke lembar berikutnya, ada di lembar kedua. Saya sudah buatkan. Nah, pemberian hukuman hal positif seperti membaca, apakah dapat meningkatkan positif anak? Misalkan gitu ya, ada anak salah nih, terus kita suruh coba kamu baca ya dari halaman 1 sampai sekian ya, hukumannya itu membaca. Menurut Bapak Ibu guru, apakah ini dapat meningkatkan positif anak? Anak itu akan menjadi berubah atau mengikuti disiplinnya? Gitu, coba boleh diisi langsung. Oke, nggak apa-apa, yang bawa laptop boleh pakai warna-warni, mau biru, ungu, diperbolehkan. Padahal kan memang literasi itu membaca ya, bikin anak-anak itu menambah pengetahuan. Tapi apakah dengan hukuman itu dapat meningkatkan positif buat anak? Ada yang bawa pedal listrik. Ada yang bawa pedal listrik. Iya, kita lihat dulu nih yang sudah ada yang masukkan di sini. Oh, ada, boleh diperbesar. Kita lihat di sini, bisa membuat anak terbiasa untuk membaca karena berawal dari terpaksa jadi terbiasa. Oh, boleh. Ya, pemikirannya juga oke. Ini ada lagi nih. Bisa dengan membiasakan membaca akan membuka mata dunia. Wah, langsung ya, dunianya langsung dibuka. Oke. Ya, dunia ada matanya. Itu sebuah kiasan. Oke. Berarti lebih kepada laptop ya kalau di handphone, tapi Ibu Ayu bisa ya. Oke. Diinstal dulu Bu Ayu. Apa langsung? Oh iya, siap. Baik, ini ada 2 jawaban. Mungkin yang lain? Nah, ini ada lagi sudah muncul. Bisa kita perbesar ya. Jawaban dari pertanyaan di sini kita bisa besarkan. Nah, bisa paling tidak dapat, mungkin ya, dapat meningkatkan atau melancarkan kompetensi membaca. Betul, oke. Luar biasa, jawabannya cukup menarik dan menginspirasi rekan-rekan guru hebat. Mungkin ada 1 pertanyaan, setelah itu kita ada break untuk sholat ya. Baik, di sini. Kira-kira untuk pertanyaan 3, pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi? Nah, silakan diisi. Kira-kira kalau kita kasih penghargaan kepada anak, apakah bisa meningkatkan motivasi anak ya? Ya, dengan memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini belum mau ya, masih loading ya. Oke, karena sudah waktu azan, boleh kita obrolan, nanti kita bisa lanjutkan kembali. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kita sering dengan sholat dulu. Oke.